Di video kali ini kita akan membahas tips bagaimana cara merawat jahe merah yang benar. Tapi sebelum ke videonya, kita putar dulu intronya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Nah, oke, kembali lagi dengan saya. Oke guys, di sini langsung aja kita menuju ke lokasinya ya. Di sini tempatnya berada di samping rumah saya, guys. Nih jahenya. Di sini kelihatan sejuk karena ini masih masa vegetatif, jadi nggak apa-apa dia terkena naungan seperti ini. Itu lumayan bagus untuk jahenya sendiri. Tapi kalau saran saya kalau udah 5 bulan guys, itu harus terkena sinar matahari langsung, ataupun dia harus cukup untuk sinar mataharinya gitu ya. Nah itu bisa kita lihat sendiri di sini masih terkena naungan. Tapi apabila sore nanti guys, ini langsung terkena sinar matahari langsung. Oke, langsung aja kita ke tips cara merawat jahenya. Oke, untuk tahap yang pertama yaitu kita cabutin gulma-gulma yang ada pada tanaman jahe, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat sedikit ada gulma di sini karena ini seminggu yang lalu kita cabutin gulmanya, teman-teman. Nah, ini udah ada gulma lagi. Mungkin untuk sampel aja, ini mungkin kita cabutin lagi supaya kelihatan rapi, teman-teman. Nah, di sini pun jahenya pun lebih bagus karena apa? Nutrisi yang ada pada tanaman yang ada pada media jahe ini, media tanah ini itu 100% terserap pada tanaman jahe. Nah, itu ya kegunaan kita cabutin gulma, teman-teman. Sehingga untuk pertumbuhannya lebih cepat, ataupun nutrisi yang terkandung pada tanaman jahe ini otomatis lebih mantap, teman-teman. Nah, jadi itu tahap yang pertama, teman-teman. Kita masuk tahap yang kedua, yaitu penggemburan tanah, teman-teman. Mungkin yang tahap kedua ini bisa kita langsungkan ke tahap yang ketiga, teman-teman ya, pemupukan. Nah, sebelum kita gemburkan, yaitu kita taburkan dulu pupuknya, teman-teman. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk ini, teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Kita menggunakan pupuk kimia, teman-teman. Karena di sini saya suka dengan kimia ya, entah kenapa saya lebih suka kimia itu, yaitu dengan simpelnya aja, teman-teman. Kita langsung bisa menggunakannya gitu. Tapi apabila teman-teman lebih suka organik, yaitu lebih bagus, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan organik, itu lebih bagus untuk kita konsumsi. Tapi karena saya pengennya simpel aja, oke, kita pakai kimia, teman-teman ya. Di sini kita menggunakan kimia. Bentar, teman-teman. Nah, ini bisa kita langsung taburkan ke jahenya, teman-teman. Kita taburkan ke jahenya seperti ini aja ya, kita tabur rata. Setelah kita tabur, nah itu bisa kita uruk, teman-teman. Nah, kita ambil tanah-tanah yang di pinggir-pinggirnya, lalu kita ongger ke arah tengah, teman-teman, seperti ini. Pinggir-pinggirnya aja, teman-teman ya, supaya dia kegemburannya tetap terjaga. Nah, ini, teman-teman, seperti ini. Ataupun apabila teman-teman mempunyai media yang seperti ini yang nggak terpakai, ataupun teman-teman membuat lagi, ini lebih bagus, teman-teman. Setelah kita pupuk lalu kita timbun, nah itu lebih bagus lagi, teman-teman ya. Itu lebih bagus lagi kalau saya bilang, supaya dia jahenya cepat berkembang dan akar-akar pun mulai bermunculan lagi untuk ke permukaannya ini gitu, teman-teman ya. Akar-akar tuh leluasa untuk bergeraknya, teman-teman. Nah, bisa kita bilang gitu. Oke, kita masuk ke kita tips yang kedua dan ketiga ini kita udah jadi satukan ya, pemupukan dan penggemburan media tadi. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Untuk tips yang kedua dan ketiga udah selesai. Nah, kita masuk ke tips yang keempat. Nah, oke, kita masuk tips yang keempat, yaitu penyemprotan fungisida, teman-teman. Nah, ini contohnya yang udah kita semprot. Nah, ini khususnya untuk pada
curah hujan yang tinggi teman-teman, ataupun hampir tiap hari hujan seperti di Riau ini, ataupun menyeluruh Indonesia ya. Saya dengar-dengar ini curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan penyakit jamur pada tanaman jahe. Ini sudah ada yang pernah kena juga punya saya, tapi alhamdulillah dia sembuh teman-teman setelah saya semprotkan fungisida ini. Nah ini contohnya teman-teman, ini sedikit ya, masih ada yang kena nih. Nah ini contohnya, tapi setelah saya semprot daun-daun barunya nih sudah tidak tertular lagi teman-teman. Nah itu jadi fungsinya penyemprotan ini itu tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terkena jamur seperti ini, bisa teman-teman semprotkan dengan fungisida. Fungisida bisa teman-teman memakai Antrakol ya teman-teman ya, itu sudah yang paling murah, ataupun merek dagang yang lain bisa, tapi saya di sini menggunakan Antrakol teman-teman, karena itu gampang didapat dan juga yang murah teman-teman. Insya Allah untuk pengaplikasian yang benar itu bisa sembuh teman-teman ya. Dan juga kita sedikitkan kasih perekat teman-teman, kasih perekat supaya setelah kena hujan, nah ini tidak hilang teman-teman, tidak hilang ini semprotan Antrakolnya tidak hilang. Nah itu kegunaan dari penyemprotan fungisida tadi ya, untuk mengantisipasi timbulnya jamur teman-teman. Nah itu jadi sangat berguna sekali, karena akhir-akhir ini saya dengar teman-teman sangat sibuk sekali dengan penyakit yang seperti ini teman-teman. Nah ini alhamdulillah saya 1-2 tinggal teman-teman ya. Ini tinggal saya semprot lagi, ini insya Allah akan hilang semuanya, amin. Nah jadi buat teman-teman yang mengalami seperti itu, silakan semprot dengan fungisida teman-teman. Nah jadi itu yang keempat ya teman-teman ya, tahap yang keempat. Nah masuk ke cara yang kelima teman-teman, ataupun cara yang terakhir ya. Di sini kita menggunakan cara yang agak ekstrim, ataupun kasihan jahenya ya teman-teman ya. Tapi nggak apa, ini demi ke makmuran jahenya tersebut ya. Nah itu jadi kita di sini menggunakan pruning teman-teman, ataupun memotong batang jahe yang ada pada tanaman jahe ini ya. Kita potong nggak semuanya teman-teman ya, sebagian aja, setengahnya aja teman-teman, ataupun yang tua-tua aja kita potong. Nah misalnya ini jahe ini ya, jahe ini kan batangnya sudah berapa nih ya, coba kita hitung dulu ya teman-teman ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah 11 ya teman-teman ya. Ini bisa kita potong cuma 5 aja teman-teman. Nah jadi setengahnya itu kita biarkan. Nah itu ya, 5 yang kita potong ini kita pilih yang tua-tua teman-teman. Nah misalnya ini kan, ini 11. Nah kita potong bisa ini kan agak tua ya teman-teman ya, ini kita potong. Untuk jarak pemotongannya bisa kita hitung 5 daun dari bawah teman-teman. Nah ini yang kecil nggak kita hitung ya. Nah kita hitung dari sini 1 2 3 4 5. Nah kita potong di sini teman-teman. Nah gitu ya. Ataupun kalau teman-teman mau dilebihin 5 atau 7 itu nggak apa-apa teman-teman. Nah jadi kalau 5 di sini teman-teman, kalau 7 daun berarti di sini. Nah gitu ya. Untuk saran saya mungkin 7 aja teman-teman ya, supaya daun yang sisanya tuh agak banyak, jadi masih rimbun ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita potong di 7 daun ya teman-teman ya. Kita potong. Nah begitu juga dengan batang yang satu lagi teman-teman, kita potong juga, kita hitung 7 daun. Nah atau yang ini lagi kita potong. Pokoknya teman-teman perkirakan sendiri yang udah tua ya, yang menurut teman-teman itu udah tua kita potong ya teman-teman ya. Tapi jangan yang mudah teman-teman, karena ini masih mau tumbuh tunas lagi, masih butuh perkembangan lagi. Jadi ini kita biarkan dulu yang muda-muda, kita potong yang tua-tua ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman cara-cara untuk saya membudidayakan jahe ini. Mungkin teman-teman ada cara yang lain lagi, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya sangat menerima apapun cara yang teman-teman buat. Apabila cara itu menurut saya lebih bagus, mungkin saya akan menerapkan dan saya akan sharing lagi kepada teman-teman lagi. Nah itu ya, mungkin ini hanya sepengetahuan saya saja, ataupun yang teman-teman kan banyak lagi yang lebih master. Nah gitu kan, mungkin teman-teman bisa sharing juga di grup supaya yang lain juga tahu. Nah gitu teman-teman ya, niat kita di sini untuk sharing bersama teman-teman. Oke, udah ngaji-ngaji. Nah ini tepatnya pada jam 12 ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini aja video saya teman-teman.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.